tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Shalom. Haleluya. Yang tadi pagi hari ini datang di dalam bait Tuhan belum bersapa kiri kanan, depan belakang bisa berikan salam dulu. Senyuman yang terbaik. Haleluya. Saya percaya kita semua yang datang pada pagi hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan. Walaupun dengan begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, tapi tetap ada kekuatan, pertolongan, dan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau menghampiri Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang Tuhan beri pada hari ini. Pagi yang baik, pagi yang indah untuk kami memulai setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memberi kami kesempatan kembali untuk kami berkumpul di dalam bait-Mu Tuhan. Sudah banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami dan kami masih merasakan kebaikan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu dari setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah kami bisa hitung. Ya Tuhan, buka hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah kami lewat kebenaran-Mu agar hidup kami diubahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang siap memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau tetap bersyukur walaupun Tuhan memberikan keadaan yang begitu gak enak buat hidup kita? Bisa lambaikan tangannya? Amin. Ini pernyataan iman kita ya, kita serukan sama-sama ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan memikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kasih-Mu cukup Tuhan bagi kami. Akan memikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan memikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena Roh-Mu yang tinggal di tengah hidup kami. Yang bersungguh hati percaya kepadamu Tuhan. Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, pertolongan, pemulihan, dan pengharapan di dalam-Mu Tuhan.
Buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Baik dalam keluarga, pekerjaan, dan apapun di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa hidup dipenuhi oleh roh kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah.
Mungkin di antara kami membawa berbagai macam keadaan, pergumulan di dalam setiap kami Tuhan. Baik dalam pekerjaan, keluarga, atau apapun di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu campur tangan-Mu. Untuk kami bisa berjalan di dalam kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekarang kita semua untuk bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Serukan sini, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Allah yang maha baik, yang menyediakan jalan buat kami, yang menyediakan segala jawaban buat kami, yang menunjukkan jati dirinya tepat pada waktunya. Kepadamu kami datang dengan ucapan syukur, kepadamu kami bawa pujian dan sembah kami. Dan hari ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk belajar satu kali lagi kebenaran firman-Mu, agar hidup kami mempermuliakan nama-Mu,
menyukakan hatimu, dan tiba pada tujuan yang kau rencanakan buat kami satu persatu. Kuduskan kami sekalian dan hamba-Mu ini, supaya kami semua layak untuk terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami terima berkat yang khusus buat kehidupan kami. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa ketemu lagi pada pagi hari ini. Kita hari ini mau bicara mengenai family talk. Omong-omong di sini keluarga masih suka ngobrol-ngobrol, masih suka bicara-bicara satu sama lain atau sudah hening cipta? Saya beberapa kali membahas soal konflik, ya. Ada keluarga yang bilang, oh di rumah saya mah tidak pernah ada konflik. Oh hebat. Saya jadi khawatir di rumah itu ada orang apa tidak. Karena selama masih ada manusia, pasti ada sesuatu yang harus disampaikan. Dan kalau dua kepala sudah berpikir dan menyampaikan isi kepalanya, ada kemungkinan tidak cocok. Jadi kalau ada yang bilang, oh di rumah saya tidak ada konflik. Pertanyaan saya, masih ngomong atau kagak? Ya, oke. Jadi hari ini mari belajar sama-sama tentang family talk. Ya, bicara family talk ini sebenarnya adalah praktek. Jadi semuanya harus praktek. Papa mama praktek, anak kepada orang tua juga praktek, begitu ya. Praktek komunikasi terbuka dan komunikasinya mesti bermakna, bukan cuma ngabsen. Banyak kali pasangan itu saling ngabsen. Lu nanti pulang makan kagak? Itu ngabsen. Ya, jam berapa nanti pulang? Itu baru ngisi absen. Bapak ke orang tua, ke anak. Nanti besok ada PR apa? Libur papa, udah terima rapot, lupa. Ya, tapi biasanya kalau sekolah, lu besok ada ulangan apa? Itu masih ngabsen Bapak Ibu. Ya, jadi komunikasi terbuka dan bermakna. Hari ini kamu belajar apa tentang kehidupan? Wih, dalam benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Tujuannya adalah membangun hubungan yang sehat, saling memahami, saling mendukung. Orang tua dan anak bisa diskusi tentang apa saja, tentang harapan, tentang kekhawatiran, masalah pribadi, atau masa depan. Dan kunci dari family talk adalah mendengarkan aktif, berbagi pikiran dan perasaan. Jadi kalau ada orang yang di dalam rumah bilang saya senang, saya sedih, saya takut, saya kecewa, itu perasaan yang dibagi dan itu valid. Ya, kita nggak boleh bilang, jangan pikir kayak gitu, jangan berperasaan kayak gitu. Hanya dalam keluarga kita bebas ngomong apa saja. Karena dalam keluarga. Serta menghargai perspektif dari setiap anggota keluarga. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang family talk ini sudah banyak studinya. Dan studi menunjukkan bahwa keluarga dengan komunikasi sehat memiliki tingkat depresi dan konflik yang lebih rendah. Jadi yang memang dalam keluarganya ngobrol, ngomongnya bermakna, bukan cuma ngabsen, itu anggota keluarganya lebih sehat. Sehat mental. Ya, sedih ya pasti bisa, kecewa kadang-kadang kecewa, ya. Tetapi depresi tingkat kesehatan mental yang rendah itu diminimalkan. Anggota keluarga yang terbiasa berkomunikasi biasanya lebih tahan banting. Bahasa sekarangnya resilient, ya, terhadap tekanan. Jadi mau ada masalah apapun di luar rumah, pulang ada keluarga yang menerima, ada keluarga yang mau mendengarkan, hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Begitu kira-kira, ya. Ada kemesraan.
Begitu kan? Anak-anak yang merasa didengarkan akan tumbuh dengan kepercayaan diri yang sehat. Bukannya nggak pede atau kelewat pede. Sehat. Nah, dalam konteks spiritual, family talk juga dipandang sebagai sarana untuk mengekspresikan kasih, pengampunan, dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dan orang tua yang mendiskusikan nilai-nilai Kristiani akan membantu keluarga bertumbuh bersama dalam iman. Kita bicara banyak tentang perekonomian. Kita bicara banyak tentang kehidupan yang makin tidak jelas. Tetapi pertanyaan saya, apakah ketika sampai kita di rumah, kita masih bicara tentang Tuhan? Kita masih bicara soal iman. Kita masih bicara soal firman Tuhan yang masih hidup dan berkuasa itu. Kadang-kadang kita repot ngurusin yang lain. Padahal yang paling penting ini adalah family talk yang sifatnya spiritual. Setiap anggota keluarga bisa saling mengingatkan untuk hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Jadi kalau mulai ada yang belok-belok, ingat kita masih punya Tuhan. Yuk tetap percaya Tuhan pasti jawab doa kita pada waktunya. Begitu kan? Atau iya nih emang hidup susah ya. Wah harga semuanya naik, yang turun cuman harga diri sama martabat. Nggak gitu diskusi di rumah. Kalaupun ada diskusi begitu, mesti ada orang yang bilang, tapi Tuhan kita masih tetap Tuhan yang dahsyat, perkasa. Langsung ambil gitar, Allahku dahsyat, perkasa. Yang satu main rebana. Iya kan? Tuhan kita masih ada loh. Tuhan kita masih luar biasa, amin. Bukan cuma di gereja cuma seminggu sekali. Paling-paling nanti ada ibadah khusus berapa kali sebulan, berapa jam kita di gereja. Kalau cuma mengandalkan gereja, gak ada kehidupan rohani di rumah, apa kabar dengan kehidupan kita? Wih, serem sekali. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu inilah firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Yang bawa Alkitab yang ayat ini belum ditandain, diwarnain. Tapi jangan diitemin, diwarnain. Kita baca sama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi dalam setiap kesempatan dimanapun engkau berada bersama anggota keluargamu. Ini namanya family talk. Ya, nah saya mau kasih contoh satu keluarga yang family talknya amburadul. Dan itu ada di Alkitab. Kita baca dari 2 Samuel pasal 13 ayat 21 sampai 22. Ketika segala perkara itu didengar oleh Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Kita bersyukur Alkitab itu tidak menghapus cerita sejarah. Tidak mengubah sejarah sesuai dengan suka-sukanya pemerintah. Raja Daud kalau dia tahu cerita ini ditulis, lu hapus gak? Lu hapus gak? Puji Tuhan enggak. Ya, karena yang nulis adalah Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kisah ini adalah potongan sejarah dari kehidupan Raja Daud. Kalau kita membaca dari 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 5, tercatat ada 6 anak laki-lakinya Daud yang lahir selama Daud memerintah di Hebron. Dia memerintah 7,5 tahun, ada dari 6 istri. Jadi ada 6 anak laki-laki dari 6 istri
lahir secara bergantian selama 7,5 tahun pemerintahan Raja Daud. Anaknya 6, sulung semua. Belum terhitung kemungkinan ada 10 gundik lagi, ya, itu tercatat waktu Daud meninggalkan kerajaan, ya, meninggalkan istana, ditinggalkanlah 10 gundik untuk jaga istana, ya. Dan istri orang lain yang dinikahinya bernama Batsheba. Saya tertarik menyampaikan riwayat Daud ini sebagai contoh pembahasan Family Talk karena kisah raja ini memang sangat menarik. Di satu sisi dia punya hubungan yang sangat baik, relasi yang sangat erat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mencatat Raja Daud sebagai seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Terutama di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Itu ada ayatnya khusus begitu. Seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di kitab Mazmur kita baca banyak sekali doanya Daud yang tercatat. Betapa baik hubungan Daud dengan Tuhan. Namun ketika berurusan dengan keluarga, ada banyak pengalaman buruk dan ayat yang barusan kita baca adalah sebagian dari kondisi keluarga mereka. Kisah ini harus dibaca lengkap tentu saja supaya Bapak Ibu bisa mengerti konteksnya apa. Namun saya ceritakan singkat saja. Daud punya 1 anak perempuan namanya Tamar. Tamar itu adiknya Absalom. Absalom salah satu anak laki-lakinya Daud juga yang lahir di Hebron tadi, ya. Dan ada lagi anak laki-lakinya Daud yang lain yang namanya Amnon. Nah, ceritanya Amnon ini suka naksir kepada Tamar. Ya sebenarnya kalau zaman dulu taksir-taksiran begitu tinggal propose kepada papa. Papa, aku suka sama adikku yang satu itu. Boleh nggak kami dinikahkan? Sesimpel itu sebenarnya. Dan karena lain ibu masih dibolehkan waktu itu. Boleh aja sebenarnya. Tapi ternyata si Amnon ini punya akal bulus. Jadi dia cari akal supaya Tamar ini bisa ketemu dengan dia dan kemudian dikerjain. Dan singkat cerita ada ayat yang mengatakan Tamar diperkosa. Terus diusir begitu saja. Bayangkan luka hatinya. Dia nangis meraung-raung dan cerita itu diketahui oleh abangnya Absalom. Dan tadi kita baca peristiwa itu pun diketahui oleh Raja Daud. Daud sangat marah kata firman Tuhan. Sebagaimana yang tadi kita baca. Namun alih-alih menjatuhkan sanksi kepada anaknya, Daud tidak berbuat apa-apa. Di terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia, TSI, Ibu Bapak bisa lihat di bagian bawah, tertulis sebagai berikut. Ketika Raja Daud mendengar hal itu, dia sangat marah. Tetapi Amnon adalah anak pertama dan anak kesayangan Daud, sehingga Daud enggan membuatnya tidak enak hati. Jadi karena anak pertama, anak kesayangan, calon raja masa depan menurut Daud, dia tidak apa-apakan. Tidak ada teguran keras, tidak ada sanksi hukum atas perbuatan keji yang dilakukannya karena pelaku adalah anak kesayangan, anak yang ada di hatinya. Tafsiran lain menyatakan bahwa berat bagi Raja Daud untuk menjatuhkan hukuman karena dia pun berbuat cerita yang kurang lebih sama. Dia ambil istri orang, dia bikin hamil, terus suaminya dia bunuh di medan perang dengan strategi yang kejam. Karena itu sulit buat Daud bertindak tegas. Mau ngomong juga susah. Hanya bisa menyimpan rasa marah tanpa penyelesaian berarti. Ayat 21 berlanjut ke ayat 22, ada kakak yang murka dengan perbuatan saudara tirinya kepada adik kandungnya, putus komunikasi, tidak bicara baik yang baik maupun yang jahat, bahkan menyimpan kebencian sampai 2 tahun lamanya. Selanjutnya kalau kita baca firman Tuhan, kita menemukan bahwa Absalom akhirnya membunuh Amnon. Ya. Dan masih panjang lagi drama keluarga Daud, itu kalau dibikin serial nggak tahu berapa season ya. Yang pasti Absalom kemudian lari ke kerajaan kakeknya
digezur, ya kakeknya itu raja juga. Hingga 2 tahun kemudian dia dipanggil pulang tapi digratisin sama bapaknya sendiri, dikucilkan. Tidak boleh ketemu ayahnya sendiri. Sampai akhirnya kemudian setelah ketemunya dia merencanakan untuk merebut tahta kerajaan ayahnya sendiri. Daud terusir dari istana karena Absalom berhasil membangun kekuatan. Absalom dikalahkan, Absalom meninggal dunia, kematiannya diratapi oleh Daud. Begitu cerita keluarga Daud yang mengenaskan. Episode jujur yang diceritakan oleh firman Tuhan. Nah, dari kisah keluarga Daud ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Selain jelas betapa repot punya keluarga besar dengan banyak pasangan. Yang pertama, keteladanan itu diperlukan Bapak Ibu. Dan itu dimulai dari kepala keluarga. Kepala keluarga yang hidupnya bersih, perkataannya akan didengar oleh anak-anaknya. Teladannya menjadikan dia berwibawa, patut ditiru oleh mereka yang ada dalam keluarga. Sebaliknya, kepala keluarga yang hidupnya berantakan menghasilkan kesaksian yang buruk. Boro-boro mau ngobrol mendalam di rumah, boro-boro ada family talk, yang ada apa kata papa, apa kata mama cuman ditertawakan. Minimal anak-anak no response. Talk to my hand katanya gitu. Karena mereka cuman menganggap papa, mama, omon aja. Kalau kita mau ada family talk di rumah, coba periksa hidup masing-masing. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah ada perbuatan atau perkataan kita yang benar di hadapan Tuhan? Atau itu perkataan yang berdosa di hadapan Tuhan? Apakah ada dosa, kesalahan yang pernah kita buat, pelanggaran yang kita sembunyikan yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Jika ada, tobat. Jangan tunggu kelewat lama. Kembali ke jalan yang benar. Dan pastikan bahwa anak-anakmu melihat perbuatanmu, perubahan hidupmu. Bapak Ibu. Kurang tekun apa Daud ibadah sama Tuhan. Tapi anak-anaknya juga melihat perbuatan Daud dengan Batsheba. Hingga menghasilkan anak di luar nikah. Daud kehilangan wibawa di rumahnya sendiri. Dia gagal jadi teladan dalam keluarganya. Tidak heran ketika ada perbuatan jahat, dia cuma bisa diam saja. Wibawanya jatuh karena perbuatannya sendiri. Daud berbeda sekali dengan Yosua. Yosua dengan berani bilang, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilih kalian mau ibadah kepada siapa? Kami ibadah kepada Tuhan. Yosua bukan cuma dari muda senang ibadah kepada Tuhan, tapi dia berhasil jadi teladan bagi seisi keluarganya. Dia punya wibawa untuk mempengaruhi seisi keluarganya, sama-sama mau ibadah sama Tuhan sampai akhir hidup. Boleh dibilang family talk dalam keluarga Yosua berlangsung sukses, walaupun tidak pernah diceritakan di dalam Alkitab. Ini yang pertama. Yang kedua, teguran yang sesuai porsi adalah bagian dari family talk. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang itu harus belajar dari kesalahan dan kegagalannya. Tanpa ada percakapan mendalam khususnya dalam keluarga, anak-anak tidak belajar sesuatu yang berarti tentang bagaimana caranya hidup. Mereka nggak bisa ujuk-ujuk jadi bijak, jadi punya hikmat, jadi jago ngatasi segala sesuatu. Dan firman Tuhan menasihatkan para orang tua untuk menegur, menasehati, bahkan mendisiplin anak-anaknya, memberi konsekuensi atas perbuatan anak dengan tujuan anak belajar dari kesalahannya. Diajar, bukan dihajar sampai mau mati, bukan. Efesus 6 ayat 4 katakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik dalam disiplin dengan perbaikan yang sepatasnya, disertai belas kasihan, bukan dengan kemarahan yang membabi buta, seolah-olah ingin membinasakan mereka. Berbicara dengan bijaksana, pilih kata-kata. Kadang-kadang kalau kita langsung marah,
itu kosakata nggak disaring, nggak steril. Ketika kita berusaha mengatasi pertimbangan-pertimbangan mereka dan mempengaruhi akal budi mereka, kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena anak-anak punya versi berpikirnya sendiri. Dan gampang sekali bilang, papa mah kuno, itu mah zaman dulu, mama sekarang udah kayak gak kayak gitu. Perlu hikmat ilahi. Tapi yang pasti didik mereka dalam pengetahuan dan kebenaran firman. Supaya mereka lebih mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya takut berbuat dosa. Bukan karena ditakut-takutin. Karena memang mereka hormat kepada Tuhan. Karena kasih mereka yang besar kepada Tuhan. Bukan cuma karena takut masuk neraka. Amin. Di sini Bapak Ibu mana yang masih bacakan Alkitab buat anak-anak? Oh masing-masing Bu zaman sekarang. Baca Alkitab masing-masing. Dibaca kagak? Pastikan anakmu baca Alkitab. Bukan cuman baca cerita-cerita dari negeri dongeng yang entahlah isinya apa. Teguran yang sesuai porsi. Anak-anak Daud melakukan kesalahan yang bukan cuman perlu ditegur secara kata-kata verbal. Diajak ngobrol dan berdiskusi soal dampak tindakan mereka. Tapi semestinya diajar untuk tanggung jawab atas perbuatannya. Harusnya begitu. Kalau saja Amnon diberi sanksi yang tepat, sangat mungkin tidak ada pembunuhan terhadap Amnon. Betul ya? Karena udah fair ya kan, ada sanksi. Karena kalau Amnon dikasih sanksi, hati Absalom yang murka akan surut. Gak benci lagi, dia bisa dipulihkan. Sangat mungkin tidak ada perebutan kekuasaan karena Absalom gak perlu membunuh Amnon. Dia gak perlu lari-lari ke negara orang, ke rumah kakeknya berlindung. Karena semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Sayangnya Daud tidak melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Belum lama ini Father's Day. Wah, penghargaan kepada para ayah. Saya salut, saya hormat kepada para ayah yang berfungsi dengan baik. Berapa banyak ayah di sini yang masih harus bikin PR untuk berperan lebih aktif di rumahnya. Hanya Tuhan dan Bapa yang tahu, dan ini harinya untuk kembali pada jalur yang benar. Yang ketiga, pastikan, ini tadi saya sudah sampaikan di awal, pastikan bahwa semua anggota keluarga bercakap-cakap. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kakak kepada adik, adik kepada kakak. Jangan pakai bahasa kalbu, karena kita belum tentu ngerti. Pastikan tidak ada kemarahan yang menjadi tembok dalam kehidupan keluarga. Apalagi jika kemarahan sudah sampai benci, dendam, pahit. 7 turunan katanya. Gua gak mau ngomong sama dia. Kalau masih sempat hidup 7 turunan. Saya tambahin 8 tanjakan 9 tikungan. Repot amat. Sama keluarga sendiri marahnya sampai begitu amat. Yang berantem di sini, awas ya. Selesaikan secara adat. Kenapa? Karena dalam keluarga harus bicara. Keluarga yang berbicara sangat mungkin berkonflik. Tapi keluarga yang diam-diam saja sangat mungkin sudah tidak berbicara. Konflik kecil masih bisa diselesaikan. Jadi mumpung konfliknya masih kecil, selesaikan. Ya, kalau konfliknya sudah kompleks, melebar, itu lebih rumit mengurainya. Jadi jangan tunggu sampai menjadi berlarut-larut. Setuju Bapak Ibu? Atau kita kembangkan jadi lebih parah. Tidak ya. Daud marah, bahkan sangat marah, tapi diam saja. Absalom juga marah, bahkan menjadi benci, tidak mau ngomong lagi dengan kakaknya. Amnon baik dalam hal baik maupun yang tidak menyenangkan. Ujuk-ujuk dia membunuh Amnon. Ada masalah apa di rumah Anda Bapak Ibu? Apa yang masih perlu diselesaikan? Hari ini selagi masih ada waktu, sebelum terjadi yang lebih parah, pastikan bahwa seisi keluarga masih bercakap-cakap dengan yang lain. Nih, promosi, ting tung,
Ya, yang belum daftar, ayo buruan. Ada panitia di mana? Di bawah ya, menunggu Anda. Bagaimana jadi connect antara orang tua dengan anak. Buat remajanya juga ada episode sendiri. Jadi awas kalau nggak ikutan. Ngancam aja saya dari tadi ini ya. Tambah lagi, tidak cuma bercakap-cakap, jika diperlukan saling mengampuni. Oh, itu penting. Kalau saja Daud berani menegur Amnon, memberikan sanksi, sangat mungkin Absalom bisa diajak bicara untuk memaafkan, mengampuni kakaknya itu. Kalau memang Absalom tetap masih lari juga dari Daud dengan bercakap-cakap dan mengampuni perbuatannya, belum tentu ada cerita tentang perebutan kekuasaan yang menyebabkan Daud sempat terusir dari istananya. Jangan pernah menunda konflik. Masalah kecil yang tidak diatasi bisa jadi bom waktu, apalagi masalah yang kompleks. Minta bantuan jika memang diperlukan. Jangan terlalu tinggi hati untuk memaafkan, untuk meminta maaf juga. Setiap orang dalam keluarga punya potensi untuk berbuat salah. Semua, mau papa, mau anak, mau nenek, mau semua pokoknya. Sebutin aja anggota keluarga ada siapa. Jangan tunggu yang muda yang minta maaf. Lu lebih muda, minta maaf. Lalu yang muda sujud-sujud minta maaf. Kalau yang memang salah yang lebih tua, apa salahnya untuk minta maaf? Bahkan menurut saya, ini mohon maaf saya melanggar apa ya namanya, aturan zamannya Kongfucu mungkin. Ya, mesti yang tua, yang lebih terhormat gitu. Oh, jauh lebih terhormat orang tua yang berani mengaku, papa salah, maafin papa ya. Wah, itu anak akan punya kesan yang sangat positif tentang ayahnya. Jauh lebih terhormat suami yang berani ngaku, istriku maafkan aku ya. Dan yang tentu saja yang dimintain maaf tuh ya dimaafkan gitu. Yang minta maaf tuh jangan, iya makanya jangan gitu lagi. Jadi panjang. Kalau kayak gitu nanti batal. Gua tarik lagi ucapan maaf gua. Kita lanjutkan pertempuran. Ya gak jadi deh. Ya, kita mau minta maaf satu sama lain. Kalau memang belum minta maaf, itu kemarahan udah dari berapa abad lalu, segera diselesaikan. Kita gak tahu umur kita sampai kapan. Saya selalu bilang zaman sekarang kematian itu random. Kita gak bisa urut kacang. Oh tuaan dia, ntar duluan dia yang gue kuburin. Bisa-bisa kita duluan yang dikubur. Kakek ngubur cucu, udah banyak cerita. Mamah ngubur anak, udah banyak cerita. Kita gak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sampai nanti menghadap pintu sorga, malaikat bilang out. Belum minta maaf sama orang tua. Out, belum minta maaf sama istri kemarin baru ribut. Jangan sampai itu terjadi. Terakhir. Ternyata Raja Daud juga belajar sesuatu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Di akhir hidupnya, akhirnya Raja Daud bisa punya family talk dengan anak bungsunya yang kemudian diangkat menjadi raja meneruskan tahta. Kepada Salomo dia bilang, saya baca sampai ayat 3 saja. Karena ayat 4, 5 itu pesan-pesan balas dendam. Ya, masih ada juga rupanya sisa dari sikap yang masa lalu. Tapi 1-3-nya bagus. Ya, Daud berpesan kepada Salomo, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditentukannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ibu bapak sekalian, di akhir hidupnya Daud memanfaatkan proses family talk untuk menyampaikan hikmat dan nilai-nilai iman kepada Salomo generasi selanjutnya. Dan itu juga kita perlu lakukan. Anak-anak perlu diajar untuk setia kepada Tuhan. Hidup menurut jalannya Tuhan. Karena kita sebagai orang tua pasti mau hidup mereka beruntung. Di sini ada yang doakan anaknya sial,
Gua doain sial tuh, gak pernah beruntung. Ada orang tua yang kayak gitu? Mestinya enggak ya. Kita mau anak-anak kita hidup beruntung, amin. Kita mau anak-anak kita sukses, amin. Kita yang paling bangga dong kalau anak-anak kita bisa ada di mana menempati posisi terbaik. Kita yang bangga kan jadi orang tua. Padahal gak diajak juga kita bangga ya. Iya. Itulah yang memang jadi hatinya orang tua. Jadi kalau kita mau mereka hidupnya beruntung, berhasil dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dalam segala aspek kehidupan mereka, ajar mereka untuk setia kepada Tuhan, ajar mereka untuk hidup menurut jalannya Tuhan. Amin. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk beres-beres. Untuk Bapak Ibu, orang tua yang merasa perlu lebih serius lagi menjadi teladan dalam kehidupan. Hari ini ada panggilan untuk Anda. Mari berdiri sebagai teladan dalam keluarga. Karena keteladanan yang menghasilkan wibawa. Bukan kerasnya suara Anda, tingginya nada Anda, atau amarah Anda yang berhari-hari itu yang membuat anak-anak bisa berubah. Keteladanan yang menghasilkan wibawa. Yang kedua, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berani dan bijaksana dalam menegur. Menyatakan yang salah. Kalau salah bilang salah, benar bilang benar. Bukankah firman Tuhan Yesus Kristus bilang ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gak bisa, kadang-kadang bolehlah ya, tidak. Salah ya salah. Untuk memperbaiki perbuatan kelakuan mereka. Karena mereka harus berhasil dalam pertarungan hidup yang keras ini. Dengan kejujuran masih bisa mereka berhasil. Udah gak musim Bu. Itu kan kalau kita pikir. Tapi firman Tuhan bilang, kalau engkau hidup sesuai dengan jalan-jalanku, maka aku akan memberkati setiap langkahmu. Bukankah begitu? Ayatnya belum diganti Bapak Ibu sekalian. Oke? Panggilan untuk inisiatif dalam bercakap-cakap. Gak usah tunggu-tungguan, saling mengampuni. Kalau di rumah masih ada yang berantem, mungkin tadi di jalan, di mobil masih perang juga. Di sini acting dong, shalom, berubah. Hari ini engkau sungguh-sungguh saling mengampuni. Gak perlu tungguan hierarki kekuasaan dalam keluarga. Segera hari ini juga minta pengampunan. Tolong tim musik, kita mau memulai dari sekarang. Jangan tunggu waktu lagi. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Saya pikir ada di antara kita yang satu deret itu satu keluarga, betul? Atau ada yang keluarganya lari-lari? Kalau ada, ini saya kasih waktu setengah menit. Untuk cari anggota keluarganya kumpul bareng, kita mau naikkan lagu bersama keluargaku melayani Tuhan. Boleh ya? Yuk, yang masih ada di halaman mana gitu cari suaminya, cari istri, istri cari suami, anaknya kalau tadi ada di mana gitu. Selain yang di sekolah minggu ya, sekolah minggu belum ya, belum mulai ya. Iya, jadi yuk mari cari yuk satu baris ya. Tuh udah mulai gandengan, saya senang melihatnya, asik ya. Di atas terakhir kapan gandengan tangan? Ogah. Yuk hari ini gandengan tangan. Mumpung masih ada tangan yang bisa digandeng. Ya. Oke, haleluya, asik ya. Oke, yang di atas, ayo berani. Kalau di rumah gak berani juga, di gereja. Ayo berani. Yuk. Ada anak, yuk anak dipanggil, yuk. Iya, haleluya. Refnya aja, bersama keluargaku. Yuk silakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Mari bangkit berdiri. Bapak Ibu yang datang dengan anggota keluarga, gandengan tangan, peluk boleh. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya mau ajak kita semua yang hadir, yang satu keluarga, saling ngobrol dulu. Kalau ada yang belum dimaafkan, ada yang belum minta maaf, yuk minta maaf dulu. Minimal papa lah, maafkan papa ya. Papa mungkin gak tahu salahnya di mana, tapi maafin papa. Mama juga, maafin mama. Saling memaafkan saat ini. Yuk yang datang satu keluarga, yuk saling mengasihi. Yuk ngobrol. Ini ngobrol paling pendek. I'm sorry. Please forgive me. Maafin saya ya. Ya, oke. Kita nyanyi lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh haleluya. Selama musik masih dimainkan dengan lembut. Haleluya. Mari keluarga demi keluarga mendoakan satu sama lain. Papa, mama saling mendoakan, suami istri mendoakan. Kalau ada anak datang sama-sama, tumpang tangan buat anak. Doakan mereka agar mereka tetap ada di jalurnya Tuhan. Dan selalu ada komunikasi yang terbuka di antara orang tua dengan anak. Zaman sekarang iblis sangat pengen menghancurkan keluarga demi keluarga. Jangan pernah kita izinkan itu terjadi untuk keluarga kita. Peluk anakmu saat ini. Gak cuman bergandengan tangan, peluk anakmu, peluk ibumu, peluk orang tuamu. Saling berpelukan satu sama lain. Jangan tunggu hari-hari yang istimewa. Tapi sekarang setiap waktu adalah istimewa selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Kasihi orang tuamu. Maafkan mereka yang tidak sempurna. Gak ada resepnya buat jadi orang tua. Banyak kali mereka salah. Ampuni mereka. Anak-anak saya bilang ampuni orang tuamu. Mereka gak sempurna memang. Haleluya. Dan izinkan kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kita saat ini. Kuasanya menghangatkan ruangan ini. Menghangatkan hati kita masing-masing. Haleluya. Boleh saya ajak semua mengangkat tangan. Bapa dalam sorga, dalam keterbatasan kami sebagai umat-Mu, kami mau belajar untuk taat firman Tuhan.
Engkau memerintahkan kepada kami untuk saling berkomunikasi. Karena ini adalah jalur yang Tuhan sediakan, menjalin relasi satu sama lain. Engkau Tuhan yang mau berkomunikasi dengan kami. Engkau Tuhan mengajar kami untuk berbicara kepadamu. Engkau Tuhan yang juga sangat cinta, sangat rindu kami semua bisa bercakap-cakap dengan baik. Bapa Sorgawi, khususnya dalam keluarga, mampukan untuk kami saling terbuka. Dalam keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami, jadilah pencerah dalam hidup kami, jadilah penolong dalam kehidupan kami. Orang tua penuh dengan hikmat untuk anak-anak, anak-anak penuh dengan kemurahan dalam menghadapi orang tua. Semua satu hati, semua tidak mau ada kekuatan si jahat yang mau hancurkan keluarganya. Karena itu sama-sama kami sepakat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon tutupan darah Kristus atas keluarga kami masing-masing. Dan saat ini juga kami hancurkan segala rencana si jahat yang sedang mau menyerang keluarga kami, yang sedang membangun benteng dalam kehidupan keluarga kami, yang sedang menimbulkan amarah di dalam hati kami. Kami mau hancurkan, kami tolak rencana si jahat itu. Belas kasihan Allah turunlah. Kasih sayang Kristus tercurahlah atas hidup kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu membanjiri kehidupan kami semuanya. Satu keluarga Allah, satu gereja, satu jemaat Kristus GBI Jelambar Timur. Semua dalam urapan dan berkat kasih sayang ilahi. Terima kasih Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, kami ucap syukur. Dan kami serahkan hidup, hati dan cinta kami hanya kepada Tuhan yang empunya gereja. Hanya kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya selalu menguatkan setiap kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Ibadah Youth Sunday Service akan mengadakan acara nonton bareng di lantai 2. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Bapak Sandi dengan tema Roh Kudus Menguatkan Orang Percaya. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Dan pada hari Jumat, seminar parenting akan diadakan pada pukul 3 sore. Seminar ini terbuka untuk umum dan bersifat gratis. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Himawan dengan tema Putus Hubungan. Dan Youth Sunday Service 29 Juni diliburkan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Bersukacitalah senantiasa. God bless. Di sini tempatnya full 7 kali. Mami, tadi aku lagi di sekolah dengerin kalau kayak sekarang ya, itu udah guru-guru udah kayak bilang kalau papi mami itu udah ada ngomong ke anak-anaknya lagi gitu. Tapi ya cuma papi lagi sibuk. Orang lain emang bener ya, emang lebih enak ngomong sama orang lain dibanding sama kalian, tau gak? Lebih enak ngomong sama tembok.
Mimi, ini ada ini nih, si Dep ada tulis surat nih. Aku tahu kalian sibuk dan aku tahu semua ini juga untuk aku. Tapi aku mau didengar. Kemarin aku mau cerita, tapi kalian gak lihat aku. Aku cuma mau ngobrol. Aku ada di rumah, tapi rasa sendiri. Kalau papa mama lihat ini, itu artinya aku masih berharap menunggu papa mama. Karena aku sayang kalian. Yang mereka butuhkan bukan sekedar hadiah maupun uang, melainkan untuk dimengerti. Terkadang, diam mereka adalah harapan terakhir untuk didengar. Satu percakapan kecil bisa menyambung hati yang mulai jauh. Karena hadir berarti terhubung. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Boleh saya melihat tangan-tangan yang diberkati? Haleluya. Kita diingatkan kembali betapa pentingnya sebuah komunikasi di dalam keluarga. Dan biarlah setiap kita, setiap keluarga boleh mempraktekkan hal ini. Karena keluarga yang sehat itu akan menghasilkan generasi yang sehat. Dan generasi yang sehat yang akan membangun gereja Tuhan, yang akan membangun bangsa kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni atas pemberitaan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni, mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan yang mau ditanya gitu ya. Mungkin ada yang kayak, aduh saya selama ini gak terbiasa nih ngobrol sama anak saya, bagaimana sih saya cara mulainya gitu. Atau mungkin ada juga pertanyaan, aduh anak saya tuh kalau diajak ngomong gak nyambung, gak mau ngerti apa yang saya omongin gitu. Atau mungkin sebaliknya anak-anak yang mungkin bertanya-tanya, aduh papa mama saya mah kalau diajak ngobrol kuno, kolot seperti tadi Bu Heni sampaikan gitu. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran Bapak Ibu. Karena itu kembali saya mengundang untuk kita semua boleh hadir di seminar Parenting Connect yang akan diadakan tanggal 27 Juni jam 3 sore. Saya yakin sudah banyak yang mendaftar. Apabila ada yang belum mendaftar, hari ini adalah hari yang terakhir ya untuk melakukan pendaftaran. Dan seminar Connect ini juga merupakan temu kompas di bulan Juni. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang biasanya mengikuti temu kompas juga bisa ikut di acara ini dan boleh mendaftar karena kita juga harus memperhitungkan untuk konsumsinya. Baik, dan untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, di hari yang sama jam 3 juga akan diadakan ngobrol asik ala Connect. Ya, jadi konsepnya ini bakal seru. Jadi anak-anak remaja yang belum daftar, boleh nanti juga ikutan daftar di lobi lantai 3 dan di lantai 4. Hari ini adalah hari yang terakhir. Baik, itu saja dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa anak-anak muda youth ya yang usianya kuliah ke atas nanti di bulan Juli punya komunitasnya sendiri. Perdana acaranya tanggal 5 Juli jam 6:30 malam. Jadi anak-anak muda ya boleh ikut gabung, ajak teman-temannya yang seusia supaya ini banyak hal-hal menarik yang mungkin akan kita bicarakan. Juga konsepnya bukan ibadah ya. Tapi konsepnya akan dibuat semenarik mungkin untuk anak-anak muda. Baik, itu saja dan izinkan saya untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Apabila belum memiliki gereja tetap, kami GBI Jelambar Timur mengundang untuk kembali hadir di ibadah-ibadah selanjutnya dan menjadi bagian dari Jelambar Timur. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online dapat memberikannya melalui scan barcode atau rekening GBI Jelambar Timur. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh Engkau taruhkan dalam hati setiap kami, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan berikan persembahan syukur kami Tuhan.
Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan. Dan kami berikan persembahan ini Tuhan untuk ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam apapun yang menjadi mata pencaharian mereka. Dan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Kami siap memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah.
Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan untuk kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau mau bekerja Bapa, Allah Roh Kudus dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memulihkan apabila ada keluarga di tempat ini yang mengalami hubungan yang tidak baik antara satu sama lain. Tuhan kau mau pulihkan Tuhan. Tuhan, keluarga adalah blueprint daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Dan Tuhan kami tahu iblis berusaha merusak keluarga. Apabila ia bekerja ia akan merusak keluarga Tuhan. Dan Tuhan kami tahu Allah Tuhan, Kau Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan kiranya Tuhan mau memulihkan setiap hubungan keluarga yang rusak yang ada di tempat ini. Dan Tuhan kami berdoa khusus untuk nanti tanggal 27 di acara Connect. Tuhan kiranya Kau sendiri yang mau bekerja. Tuhan setiap pembicara yang akan membawakan, Tuhan kiranya Kau memberikan dia hikmat dan kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja. Dan kiranya di hari Jumat nanti boleh terjadi pemulihan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang berkuasa dan berdaulat atas gereja kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk setiap apa yang menjadi usaha dan pekerjaan daripada setiap jemaat. Tuhan kiranya Tuhan mau memberkati apa yang menjadi mata pencarian daripada setiap jemaat. Dan untuk anak-anak yang masih bersekolah, Tuhan kiranya Tuhan juga mau memberikan mereka hikmat, berikan mereka kerajinan hati yang takut akan Tuhan. Dan mau mendengarkan orang tua. Dan Tuhan mau pulihkan generasi ini. Tuhan mau bangun keluarga di tempat ini. Dan kiranya gereja ini dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui gereja di tempat ini, nama Tuhan dimuliakan dan orang dapat mengenal Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat yang mengalami kelemahan fisik, sakit. Tuhan kiranya kuasa Tuhan dan perkenanan Tuhan. Tuhan kiranya kami memohon Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan membawa kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik. Apabila ada jemaat yang mengalami pergumulan dalam hidup Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang mau kuatkan. Roh Tuhan sendiri yang mau memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Kau kasih karunia. Pulanglah dengan perlindungan, penyertaan, dan kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ajaib
selesai, selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau jiwaku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur